Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami BEM Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sindi Nugroho. Saya saat ini berada di kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Gunung Kidul. Bersama kami Bapak Sukasta. Dengan Bapak Sukasta selaku sekretaris Pak di kepengurusan Veteran Gunung Kidul. Pada kesempatan ini nanti kita akan sharing bersama Pak Sukasta terkait veteran di Indonesia, kemudian dan banyak hal. Nanti ada beberapa yang ingin kita bicarakan dengan Pak Sukasta. Pak, untuk yang pertama mungkin Pak, karena memang kita dari teman-teman mahasiswa perlu Pak untuk belajar terkait hal tersebut, terkait sejarah, karena di saat ini pun karena memang banyak pengaruh dari luar Pak terkait teknologi dan lain-lain, sehingga bisa saja mempengaruhi jiwa nasionalisme dari pemuda. Sebelum kita sampai ke situ, mungkin Bapak kita minta cerita dari Bapak terkait veteran, Pak. Terima kasih. Mengenai veteran, pernah kami jelaskan bahwa kami adalah bekas pejuang daripada bangsa Indonesia. Dalam arti kami berjuang bersama-sama dengan militer, bergabung dengan militer untuk melawan negara asing. Itu prinsipnya. Jadi perjuangan kami adalah melawan negara asing, bukan antar suku bangsa, bukan antar pulau, bukan antar kelompok, golongan dan lain sebagainya, tidak, tapi dengan negara. Sepertinya pada waktu sebelum proklamasi kemerdekaan itu adalah para pejuang, orang tua-tua yang berjuang untuk merebut kemerdekaan yang telah dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu pemerintah juga tidak membiarkan ben ojo dijajah negara asing, maka diperlukan yang membela. Membela sepertinya pada waktu Bung Karno pidato di Yogyakarta, pidato Trikora. Itu tanggal 19 Desember atau apa itu? Tanggal 19 Trikora yang isinya pantang dan lain sebagainya, seperti itu. Adik-adik tahu sendiri. Itu dalam arti membela serangan dari negara lain untuk membela Irian Barat. Jangan sampai Irian Barat itu masuk ke negara lain, tapi itu termasuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua seperti dilanjutkan, di sebelah barat ada negara-negara yang mau merebut Indonesia sebelah barat, yaitu Malaysia sepertinya. Itu makanya Bung Karno juga memerintahkan untuk mengirimkan pasukan ke sana untuk membela ke Indonesia bagian barat, dalam arti untuk mengusir Malaysia pada waktu itu. Dalam gertaannya Bung Karno itu adalah Ganyang Malaysia, dalam arti supaya Malaysia itu tidak masuk ke negara kesatuan. Kemudian yang ketiga, kalau di Timor itu pada waktu itu masih bergolak antara Timor Barat dan Timor Timur, itu maka di situ ada kok negara Portugal kok mempunyai jajahan sejauh ini. Nah, oleh karena itu oleh Bapak pimpinan negara pada waktu itu menyiapkan agar supaya orang-orang seluruh kepulauan Timor itu bisa, kepulauan Timor itu bisa masuk Indonesia. Tapi politiknya pada waktu itu ya tidak tahulah, politiknya zamannya Pak Habibie akhirnya terlepas juga Timor. Oleh karena itu maka kami berjuang pada waktu
saya sendiri berjuang sebagai anggota pembela Dwipura, yaitu melawan Malaysia yang berjuang di Kalimantan Timur. Kami berjuang ke Kalimantan Timur melalui sana juga pada waktu itu belum ada jalan sama sekali. Dari Samarinda sampai tempat kami berjuang, tempat pos kami yang terakhir, itu tidak ada jalan darat. Jalannya lewat sungai Mahakam. Iya, sepanjang melalui sungai Mahakam itu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kalau sekarang ya ada sudah banyak sekali jalan-jalan yang bagus seperti itu. Benar-benar kami lihat, saya melihat cuma hanya YouTube seperti itulah. Oleh karena itu maka untuk adik-adik yang sekarang masih merupakan generasi penerus, kami persilakan untuk berjuang demi keutuhan bangsa, demi kemakmuran. Kalau sekarang ada gulungan-gulungan yang tidak cocok dengan ini, persilakanlah, ada jalurnya. Iya. Ada jalurnya. Kalau ada perwakilan rakyat, ya jalurkanlah melalui perwakilan rakyat. Iya. Ya. Jangan ada sistemnya. Ada sistemnya. Ojo-ojo demo, ojo-ojo. Saya kalau melihat ini, kayak melihat YouTube dan lain sebagainya, kami merasa malu sebagai orang tua ikut demo kok hanya nasi satu bungkus. Saya inilah uang 25.000, 50.000 itu kan memalukan sekali. Hanya untuk mengguncangkan pemerintah. Biarlah dulu. Jatahnya 5 tahun, ikuti 5 tahun. Kalau tidak berhasil, kita tidak pilih lagi. Misalnya itu suatu demokrasi kan seperti itu ya. Boleh sajalah kita mengontrol, boleh, tapi harus melalui jalur yang baik. Tadi Bapak menyampaikan ya Pak, kalau yang bisa disebut veteran itu untuk pejuang yang melawan bangsa asing. Yeah. Jadi untuk mungkin masyarakat atau rakyat dulu yang melawan misal pemberontak yang di dalam misal DITI itu nggak bisa termasuk veteran. Itu nggak bisa diangkat jadi veteran. Jadi veteran adalah anggota masyarakat, semua anggota, semua loh, bukan hanya pilih dalam latar belakang apapun. Yang bergabung dengan angkatan bersenjata untuk melawan bangsa asing yang mau menindas. Tapi kalau bangsa asing yang tidak mau menindas ya tidak apa-apa ya. Yang menjajah yang mau menjajah itu para pejuang. Kemudian untuk veteran ini tadi ada beberapa ya Pak jenisnya, mungkin bisa ada veteran itu yang berjuang mulai tahun 49, 48, 1949, 1948 sampai ke sana, sampai zaman ini Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Itu namanya veteran Perjuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu kemerdekaan ada lagi, yaitu setelah mendengarkan pidato Bung Karno pada tahun 1961 pada tanggal 7 pidato Trikora di Yogyakarta, itu kita membela negara kita kok mau dijajah lagi, sepertinya di Irian Barat itu mau dikuasai oleh negara lain. Nah ini disiapkan sebagai pembela Trikora. Kemudian pembela lagi untuk membela dari serangan dari sebelah barat, yaitu dari Malaysia, yaitu namanya pembela Trikora. Kemudian untuk memperjuangkan di Timur Timur itu adalah mereka dinamakan pejuang Seroja. Lalu selain itu, setelah kami sudah baik, dalam arti sudah agak tenang, kemudian kami itu di dalam lingkup dunia itu kan menjadi anggota PBB. Nah, udah karena itu di luar negeri terjadi pertempuran banyak sekali. Kita sebagai anggota negara, kita sebagai anggota negara PBB, maka ikut serta merupakan pembela perdamaian, bergabung dengan tentara-tentara yang lain, tentara luar negeri yang lain gitu. Setelah pulang mereka
ada itu anggota yang sekarang masih dinas. Anggota kami pembela perdamaian itu sekarang dinas di Pontianak. Iya. KTA kartu tanda anggota sudah jadi jasa bawa, tapi di rumah itu ada. Itu sudah ada, tapi mereka masih pangkat letu, masih dinas di Pontianak. Kemudian bagaimana Pak untuk apresiasi ataupun perhatian dari pemerintah kepada veteran saat ini Pak? Ini sok gimana ya, tergantung daerahnya masing-masing Mas. Ada suatu daerah tingkat 2 yang begitu sangat Perhatian. ada perhatian, ada yang acuh tak acuh, terserah kepadamu dan lain sebagainya, tidak ada apa-apa. Tapi ya kita beri. Kami sudah merupakan anggota kelompok organisasi masyarakat sosial, ya, seorang organisasi yang berterima kasih sekali bahwa kami sudah dihargai dan dipelihara oleh negara. Soalnya kami ini Gunung Kidul itu anggota veteran kami 90 itu yang ngopeni Kaminvet, kantor administrasi veteran Kaminvet Cak 4/16 Gunung Kidul itu dari Kodam, dalam arti kepalanya Kaminvetnya saja berpangkat mayor. Kemudian di bawahnya kapten, di bawahnya dasar, di bawahnya lagi ada. Militernya 4, pegawai sipilnya itu 7. Ya ini kami berterima kasih. Kalau tidak ada veteran mungkin tidak ada situ. Ya, tidak ada. Mau ngurus siapa gitu. Maka kita terima kasih. Soalnya perjuangannya mengenai tunjangan sosial dan lain sebagainya adalah lewat kantor veteran. Oke, Pak. Mungkin terakhir ya Pak, sebagai penutup, pesan Bapak buat teman-teman mahasiswa dan pemuda ininya ya, bagaimana untuk ini? Terima kasih sekali ini. Suatu ketika kami bisa menyampaikan ambok para mahasiswa itu betul-betul mendalami, menyelami, jangan ikut-ikutan persoalan politik yang tidak karu-karuan. Inilah yang nggak jelas, iya. Hanya mereka yang mau berjuang itu hanya mementingkan diri sendiri, kemudian gandeng mahasiswa BEM seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Ini saya merasa belajar bagaimana hasilnya belajar itu baik, nanti otomatis kita bisa bekerja. Itulah, tidak mungkin kalau yang orang kita lalu dibiarkan. Intinya kalau memang kita boleh mahasiswa ini mengontrol, ya, tapi boleh harus dengan jangan ya. Hanya ikut-ikutan ya Pak, ya harus benar-benar tahu permasalahannya. Bukan kalau sekarang itu bukan mengontrol, merusak ya itu. Iya toh, banyak sekali membakar ini dan lain-lain. Kok tidak bisa? Kalau saya sendiri sebagai anggota veteran, saya menilai sekarang ini jauh lebih baik. Pada waktu saya ditugaskan di Irian itu belum pernah saya menginjakkan kaki di aspal. Saya tugas di Jayapura. Lalu saat ini sudah ya Pak. Berapa tahun? Saya di sana tahun 67 sampai 68 sampai 69. Oleh karena itu kalau sekarang ada bantuan, ada pembangunan seperti itu ya jauh lebih meningkat daripada. Oleh karena itu ya bolehlah motor, boleh, tapi ya wajar-wajar ya, dengan jalannya melalui jalur yang lain masih ya, Pak. Baik Pak, ya. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan ya Pak. Ya. Pada intinya semoga semangat dari teman-teman mahasiswa ini bisa timbul ketika kita bisa mempelajari lebih jauh mengenai perjuangan veteran, dan jangan sampai kita melupakan untuk perjuangan para veteran ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.